azan. Lamanya azan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tergoda, azan masih lama. Mending kita nonton kurma. Apa itu kurma? Kultum Ramadan MA Mu'alimat NWDI Pancor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Yang artinya ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan tentunya mengikat syaitan dengan seerat-eratnya. Hadis ini memiliki makna yang begitu menarik. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebaikan dengan cara melimpahkan rahmat, maghfirah, dan hidayahnya di bulan suci Ramadan. Maka tak hayal kalau kita baca di dalam suratul Baqarah disebutkan bahwa walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, bahwa salah satu daripada manfaat kita berpuasa adalah untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah-hidayah yang diberikan pada bulan suci Ramadan. Maka apa? Sejatinya Allah memberikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya untuk meraih surganya, dan memberikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya untuk bisa sukses dari kejaran api nerakanya. Salah satu caranya adalah Allah juga mengikat syaitan agar tidak bisa menggoda kita lagi. Di antara begitu banyak hal-hal yang merasuk ke dalam jiwa kita, merasuk ke dalam hati kita, menggoda seorang manusia, itu ternyata tidak hanya syaitan, tetapi ada juga di dalamnya nafsul insaniyah atau jiwa manusia. Itulah mengapa kita bisa katakan ketika orang-orang di luar bulan suci Ramadan seringkali mengkambing hitamkan setan atas segala perbuatan buruk yang mereka lakukan. Tetapi di bulan suci Ramadan kita tidak bisa mengkambing hitamkan setan kembali. Maka apa? Sejatinya yang betul-betul keluar dari diri kita ataupun tindak tunduk kita, perilaku kita adalah asli daripada dorongan jiwa manusia yang tertanam dalam diri kita. Maka apa? Bulan suci Ramadan sebagai salah satu momentum untuk kita melatih jiwa manusia kita, yang mana di sana salah satu godaannya telah dihapus, yaitu godaan setan. Manusia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya 3 tingkatan jiwa kalau kita merujuk kepada ayat suci Al-Quran. Tingkatan yang paling rendah itu adalah tingkatan nafsul ammaratum bisu, yaitu jiwa yang senantiasa mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Atau misalkan yang sering kita pahami dalam bahasa Indonesia dengan sebutan nafsu amarah. Nah, itu adalah bentuk daripada bagaimana kita bisa lihat orang-orang di luar sana ada yang begitu ringan lidahnya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk atau ucapan-ucapan yang tidak baik, atau bahkan mengucapkan umpatan-umpatan. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang mengucapkan kalimat-kalimat yang dianggap tidak baik saja itu sudah sangat berat sekali, apalagi sampai mengeluarkan hal tersebut kepada orang lain atau ditujukan kepada orang lain. Itu menunjukkan apa? Bahwa keringanan dirinya untuk melakukan perbuatan buruk itu adalah dorongan langsung yang berasal daripada jiwa yang tertanam dalam dirinya.
Maka apa? Melalui ibadah puasa ini, al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita latih dia kepada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua apa itu? Nafsul lawamah, yaitu jiwa-jiwa yang masih memiliki rasa penyesalan. Yang mana ketika ia mengerjakan perbuatan yang buruk, ia menyesal agar bisa mengerjakan perbuatan yang baik. Yang mana ketika ia mengerjakan perbuatan yang baik, ia menyesal kenapa perbuatan baiknya hanya terbatas sampai itu saja. Kenapa tidak lebih banyak lagi? Maka apa? Jika dalam jiwa kita masih tertanam rasa penyesalan, jika dalam diri kita masih tertanam rasa bahwa saya bukanlah seseorang yang sempurna, masih butuh pertaubatan, masih ada penyesalan, ingin lebih baik lagi, maka bersyukurlah kita berada pada tingkatan nafsul lawamah, tingkatan yang lebih atas daripada nafsul ammarah. Kemudian jika kita latih terus jiwa kita, maka kita bisa menempuh jiwa yang paling tinggi. Apa itu? Nafsul mutmainnah, jiwa yang senantiasa tenang. Kalau bahasanya biasanya kita dengar apa? Jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang adalah mereka yang sudah ridho dengan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada lagi kerisauan terhadap apapun yang terjadi di dunia. Tak ada lagi kerisauan atas masa depan yang akan ia jalani. Maka apa? Disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Itulah salah satu ciri-ciri daripada jiwa yang tenang. Ia ridho atas seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membalasnya dengan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhulil jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan bahwa silahkan masuk ke dalam surgaku. Engkau adalah orang-orang yang aku akui sebagai hamba. Maka apa, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ibadah puasa ini mudah-mudahan sebagai wasilah atau perantara kita untuk melatih jiwa kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga levelnya terus bertambah dan terus meningkat. Wallahul muwaffiq wal hadi lis sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.